berarti ini saya sebagai coachnya, Bu Dinia sebagai coachnya ya. Nggih, monggo. Baik. Assalamualaikum Bu Dinia, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Bagus, selamat siang juga. Bu Dinia hari ini sibuk nggak ya? Oh tidak Pak, saya hari ini santai-santai sambil nunggu nanti ada jam mengajar jam ke-45. Oh, gitu ya Bu. Kebetulan Bu, kalau gitu, gini Bu, kalau tidak keberatan, saya pengen sharing dengan jenengan. Oh iya Pak, silahkan. Ada masalah apa Pak? Sebenarnya sih bukan masalah Bu, cuma ini agak mengganggu di pikiran saya. Ini loh Bu, terkait dengan Dimas yang kelas 12 Multimedia 2. Itu kan wali kelasnya saya. Ini kan beberapa kali anaknya tidak masuk sekolah dan tidak ada Nggih, surat pripun Pak? izinnya, Bu. Dimas itu ya Pak. Beberapa kali di jam pelajaran saya juga tidak masuk. Tidak ada izinnya. Saya tanyakan ke teman-temannya juga tidak tahu. Kira-kira itu kenapa ya Pak? Ini Bu, kemarin pas di jam pelajaran saya tanya Bu, katanya sakit. Terus saya bilang ke Dimas, kalau tidak masuk sekolah karena sakit atau ada kepentingan keluarga, harus membuat surat izin, nanti dititipkan ke temannya untuk diantar ke sekolah. Gitu Bu. Terus terus gimana jawaban dari Dimas, Pak? Dimasnya jawab, iya Pak, kalau saya tidak masuk nanti akan bikin surat izin. Terus saya sampaikan juga kalau sakit sebaiknya diperiksakan ke dokter dan minta surat izin dari dokter. Itu Bu. Betul itu, Pak. Biar sebagai bukti dia benar-benar sakit atau tidak. Iya Bu. Tapi saya merasa ada yang disembunyikan Bu dari Dimas yang menyebabkan dia tidak masuk sekolah Bu. Oh, gitu ya, Pak. Langkah selanjutnya apa yang Bapak lakukan untuk memastikan hal tersebut ya, Pak? Rencana saya gini Bu, saya akan mengajak Dimas untuk berkomunikasi secara pribadi. Saya ajak dia ke ruang konseling Bu, biar bisa berdua saja antara saya dan Dimas. Harapannya biar dia mau bercerita, mau terbuka pada saya, dan menceritakan apa adanya pada saya, kenapa tidak masuk. Karena kemarin waktu saya tanya di depan teman-temannya, dia tidak mau bercerita. Dan kayak ada yang ditutup-tutupi gitu loh Bu. Oh, betul itu, Pak. Kalau Dimas diajak ngobrol berdua saja, saya yakin dia akan terbuka, Pak, dan mau menceritakan apa yang sedang dialaminya. Kalau di depan teman-temannya memang biasanya itu malu. Kira-kira apa saja yang mau Bapak sampaikan ke Dimas waktu ngobrol berdua? Ini Bu, saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan Dimas. Berusaha memahami apa yang dia lakukan. Ketika dia memang melakukan kesalahan, saya ingin menyadarkan tindakan dia yang salah tanpa menghukum. Saya ingin menerapkan segitiga restitusi itu loh Bu. Setuju, Pak. Segitiga restitusi dapat merubah pribadi yang berbuat salah menjadi pribadi yang kuat. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Saya juga akan menyampaikan ke dia pentingnya untuk selalu hadir ke sekolah, biar tidak ketinggalan pelajaran. Saya juga sampaikan kalau sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau apa, itu nanti kan akan ditulis di rapot Bu ya. Nah, itu nanti Ya. kalau digunakan untuk melamar pekerjaan kan akan menjadi catatan buruk gitu Bu. Iya, iya, iya. Betul itu, Pak. Hal tersebut harus disampaikan ke Dimas. Salah satu indikator yang menunjukkan kedisiplinan adalah
berapa jumlah alfa yang tertulis di rapot. Jangan sampai nanti Dimas menyesal di kemudian hari. Langkah selanjutnya yang Pak Bagus lakukan apa nggih? Kemarin saya juga mencoba menghubungi orang tuanya, Bu, tapi nomornya tidak aktif. Nanti rencana juga akan melakukan home visit. Saya akan berkoordinasi dengan guru BK, Bu. Tindakan yang baik banget itu Pak. Menurut Pak Bagus, seberapa penting sih melibatkan BK dalam masalah Dimas ini? Kalau menurut saya sangat penting sekali, Bu. Karena BK saya yakin memiliki metode yang tepat untuk menangani masalah ini. Karena guru BK biasanya melakukan pendekatan secara psikologis untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Saya melihat guru BK bisa lebih melakukan pendekatan secara personal, karena mungkin itu bidangnya ya, Bu. Oh, betul sekali itu Pak. Saya juga senantiasa sharing sama guru BK bila ada murid yang punya masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah dengan temannya. Kalau home visit, menurut Bapak seberapa penting hal tersebut perlu dilakukan dalam masalah Dimas ini? Kalau menurut saya sangat penting, Bu. Biasanya kalau home visit, nanti kan ketemu dengan orang tuanya. Nanti juga akan saya tanyakan apa penyebabnya Dimas tidak masuk sekolah kayak gitu. Karena pernah ada beberapa kasus, anak itu berangkat dari rumah, Bu, sekolah, tapi tidak sampai ke sekolahan. Itu. Saya berharap juga ada komunikasi antara saya sebagai wali kelas dengan orang tua siswa. Biar kita bisa saling bekerja sama untuk mengarahkan Dimas dalam belajar. Betul itu Pak, saya juga pernah melakukan home visit ke rumah Eka yang sempat mogok sekolah. Setelah saya berkomunikasi dengan orang tua Eka, sama-sama memberikan motivasi ke Eka, akhirnya dia mau sekolah lagi. Kadang yang dibutuhkan oleh siswa itu mungkin perhatian dan dorongan atau motivasi dari kita sebagai gurunya. Betul sekali, Bu. Setuju dengan pendapat jenengan. Kira-kira eh, jenengan akan melakukan home visit kapan Pak? Secepatnya, Bu, nanti saya akan berkomunikasi dahulu dengan guru BK untuk mengatur jadwalnya. Karena home visit merupakan alternatif ketika Dimas nanti belum ada perubahan setelah saya ajak ngobrol secara pribadi, Bu. Oh ya, semakin cepat itu ditangani akan semakin baik, Pak. Berarti tindakan yang Bapak akan lakukan itu ada dua ya. Yang pertama itu melakukan pendekatan dengan mengobrol secara pribadi agar mau mengeluarkan apa masalahnya. Kemudian yang kedua adalah mengajak guru BK untuk melakukan home visit. Kalau boleh tahu harapan Bapak kepada Dimas apa ya? Saya ingin Dimas kembali rajin masuk sekolah, Bu. Semangat dalam belajar. Saya yakin setiap anak itu memiliki bakat dan potensi masing-masing. Tugas kita sebagai guru itu kan mendampingi untuk perkembangan atau tumbuh kembangnya gitu. Setuju sekali saya, Pak. Apalagi yang perlu jenengan sampaikan, Pak. Hmm. Sudah, Bu, saya sudah menyampaikan semua unek-unek saya, Bu. Gimana Pak rasanya, perasaan jenengan setelah sharing dengan saya dan hal positif apa yang bisa jenengan ambil? Alhamdulillah, Bu, saya lebih tenang untuk menghadapi masalah ini. Sebelumnya kan saya selalu kepikiran bagaimana cara istilahnya itu mencari solusi. Saya juga semakin yakin dengan keputusan yang saya ambil dengan mengajak Dimas berkomunikasi dan mengajak guru BK untuk home visit. Terima kasih ya Bu Dinia atas waktunya. Oh iya Pak, sama-sama. Terima kasih kembali. Ini lanjut. Saya sama Bu Satya nggih. Oh ngaten. Nggih, silahkan. Berarti saya dulu nggih Bu Satya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dinia, silakan duduk dulu. Oke, baik, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mengajar? Setelah saya melakukan supervisi tadi? Alhamdulillah, perasaan saya itu agak sedikit ada yang mengganjal dan ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait tentang pembelajaran yang saya lakukan tadi. Apa Ibu memiliki waktu? Saya ingin menceritakannya kepada Ibu. Oh iya. Saya ada waktu Bu. Monggo silakan. Kira-kira hal apa yang menjadi ganjalan dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi? Mungkin bisa Ibu menceritakan pada sesi coaching ini. Dan semoga sesi coaching ini bisa menjadi solusi dari pemecahan masalah yang Ibu hadapi. Iya, Bu. Semoga saya merasa lebih lega dan dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan saya. Setelah saya menceritakan hal apa yang masih ingin saya tanyakan kepada Ibu dan hal-hal yang masih kurang dalam pembelajaran yang saya lakukan tadi. Ya, amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya, Bu? Silahkan Ibu ceritakan hal yang akan ditanyakan dan yang masih menjanggal dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi. Begini, Bu, waktu supervisi pada hari Selasa, saya itu merasa ada yang kurang pas pada waktu saya mengajar, Bu. Hal apa yang menurut Ibu kurang pas saat pembelajaran kemarin ya? Itu Bu, banyak siswa yang masih kurang berani, kurang percaya diri, dan takut salah dalam mengeluarkan pendapat. Kemudian siswa juga tidak aktif, belum ada di awal pembelajaran saya. Lalu kira-kira hal apa yang menyebabkan siswa tidak berani dan tidak percaya diri dan takut dalam mengeluarkan pendapatnya sehingga siswa tidak aktif ya, Bu? Mungkin ada mungkin siswa beranggapan bahwa guru matematika itu galak, menakutkan, kemudian takut kalau menjawab soal itu salah nanti dimarahin, Bu. Apa betul Ibu akan melakukan hal tersebut jika ada siswa yang salah menjawab? Tidak, Bu. Mereka juga sudah saya beri penjelasan bahwa belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Jadi saya juga tidak pernah bersikap seperti itu, Bu. Lalu kira-kira hal apa ya yang membuat siswa merasa seperti itu ya, Bu? Apa Ibu pernah mencari penyebab lain selain hal-hal yang tadi Ibu ceritakan? Ataukah mungkin dari segi proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Oh iya, Bu. Setelah saya tanya kepada siswa-siswa, saya menjadi tahu hal yang membuat siswa merasa seperti itu karena mindset dari dulu matematika itu sulit dan menakutkan. Itu yang menyebabkan penyebab yang saya temukan, Bu. Dan saya juga baru ingat, Bu, kalau anak-anak sekarang kan suka belajar sesuai dengan kodrat zamannya. Mungkin saya harus mencari hal-hal yang menarik yang harus saya lakukan dalam proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu, Bu. Nah, menurut Ibu, mengapa siswa-siswa memiliki mindset seperti itu? Dan mengapa Ibu tidak menerapkan pembelajaran yang menarik saja yang sesuai dengan kodrat zaman? Menurut saya, siswa itu memiliki mindset seperti itu karena dari persepsi awal siswa terhadap matematika yang kurang bagus. Kemudian karena sebelum mereka belajar pelajaran tersebut, mereka sudah menganggap bahwa matematika itu ya sulit. Dan saya beranggapan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan sesuai kodrat zaman itu akan membutuhkan sarana prasarana, kemudian memakan waktu juga, Bu. Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan ice breaking yang belum Ibu lakukan pada saat kegiatan proses pembelajaran?
kira-kira hal apa yang membuat ice breaking itu belum terlaksana ya, Bu? Iya, Bu. Sebetulnya kemarin itu sudah saya susun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Itu nanti waktu setelah diskusi, saya baru memberikan ice breaking. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah. Kemudian, kira-kira hal apa yang akan Ibu hadapi untuk masalah tersebut? Begini Bu, mungkin saya akan memikirkan atau mulai mencari solusi terbaik dari masalah tersebut supaya cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Bagus itu, Bu. Jadi, saya mendukung Ibu untuk menyelesaikan dan mencari solusi sendiri yang terbaik pastinya ya dari masalah ini. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Iya, jadi selanjutnya solusi apa ya yang kira-kira bisa Ibu lakukan? Gini Bu, saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada siswa-siswa agar mereka itu merasa nyaman, tidak takut dan tidak memiliki mindset bahwa matematika itu sulit. Karena dengan melakukan pendekatan itu nanti akan membuka perasaan dan perasaan nyaman dan menyadarkan siswa bahwa matematika itu adalah ilmu yang sehari-harinya itu ada dan terjadi di lingkungan kita. Saya juga akan terus memotivasi siswa tersebut agar semangat dalam belajar matematika. Kemudian juga akan menerapkan pembelajaran yang menarik Bu, yang sesuai dengan keinginan siswa, sesuai dengan kodrat zaman saat ini, sehingga mereka merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Menerapkan ice breaking mungkin di sela-sela proses pembelajaran tidak harus setelah diskusi agar siswa itu tidak merasa bosan, mengantuk dan siswa itu semakin konsentrasi dalam pembelajaran saya. Ya. Oh, begitu. Wah, bagus itu, Bu. Ya, lalu kapan kira-kira Ibu akan melakukannya? Iya, Bu, hal ini akan segera saya lakukan mulai besok saat ada jam mengajar saya. Oh, iya. Oke, itu sangat luar biasa. Ibu bergerak cepat agar perubahan segera terjadi dan siswa-siswanya juga merasa senang. Iya, alhamdulillah Bu. Saya merasa lega setelah mendapatkan solusi terbaik dari kucing ini. Iya Bu, alhamdulillah ya. Nah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur dan pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini ya Bu? Adakah kira-kira batasan deadline-nya, waktunya kapan begitu agar rencana ini berjalan dengan lancar dan berhasil? Iya Bu, saya akan terus melakukan dan menerapkan pengembangan kompetensi saya dalam hal memberikan pengajaran yang menarik sesuai dengan Oke, kodrat zaman anak. Dan saya juga oke. akan selalu memperhatikan siswa-siswa yang membutuhkan pendekatan dalam hal kesulitan belajar agar siswa tersebut menjadi siswa yang memiliki sikap percaya diri, berani mengemukakan gagasan, pendapat, ataupun idenya. Untuk batasan waktu mungkin akan segera saya laksanakan dan akan terus saya lakukan secara kontinu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Ya, semoga Ibu bisa selalu konsisten dengan rencana yang akan Ibu lakukan seterusnya ya. Jadi, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana aksi ini ya, Bu? Mungkin dukungan dari Ibu selaku kepala sekolah dan dari Bapak Ibu guru semua di lingkungan sekolah dan tentunya sewarga sekolah akan memberikan hasil yang lebih baik, Bu. Wah, ide bagus itu, Bu. Ya, semoga semua dapat segera terselesaikan dan terwujud, nggih. Amin, amin ya Rabbal Alamin, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Dinia. Ya, Bu. Berikutnya Pak Bagus. Lanjut ya. Pusatnya dengan saya ya. Selamat siang, Bapak.
Bisakah saya minta waktunya sebentar? Saya mau cerita nih. Selamat siang, Mel. Wah, dengan senang hati. Mari Pak sini, Bagus Mel. masih mute. Halo, selamat siang, Mel. Wah, dengan senang hati. Mari sini, Mel. Apa yang mau kamu ceritakan pada Bapak? Begini Pak, belakangan ini Amel merasa tidak senang, tidak nyaman pada mata pelajaran Bapak. Hal ini dikarenakan Amel punya pikiran yang sangat mengganggu sekali nih Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang kamu ingin capai dari akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Terus, ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak ya, agar saya mendapat nilai yang optimal dan merasa nyaman belajar di kelas. Baiklah. Sebelumnya, bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam mata pelajaran Bapak? Saya bingung, Pak. Saya kan merasa belakangan ini saya diberlakukan tidak adil sama teman sebangku saya. Tentang ini loh, Pak. Kemarin kan kita sempat ini ya, mengoreksi tugas itu kok, Pak, tugas matematika. Oh, itu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari teman sebangkumu? Begini Pak, teman saya itu kemarin waktu mengerjakan, dia kan minta jawaban ke saya. Lah saya kan tidak enak hati, terus saya kasih jawaban secara keseluruhan begitu. Jadi tugas saya tak lihatkan begitu semuanya, Pak. Nah, ternyata nilainya itu tidak sama dengan saya. Dia malah mendapat nilai yang lebih tinggi dari saya, Pak. Hmm, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan teman sebangkumu itu? Saya merasa bahwa nilai yang diperolehnya tidak adil karena teman saya itu kan mendapat nilai lebih tinggi, padahal harusnya kan sama, Pak. Oh, itu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami. Selain nilai yang kamu dapatkan dari tugas, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman, Mel? Saya juga merasa tidak nyaman ketika teman saya itu malah mengejek saya, Pak. Karena dia itu mendapat nilai yang lebih tinggi dari saya, jadi saya diejek begitu. Oh, gitu. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk ejekannya? Dia berkata begini, "Loh, nilaimu kok malah di bawahku ya?" Gitu, Pak. Apa yang membebani pikiranmu setelah temanmu berkata demikian? Saya jadi merasa teman sebangku saya itu mengejek saya, Pak, karena nilai saya lebih rendah daripada nilainya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak, saya merasa tidak nyaman. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal tersebut? Saya sempat menanyakan kepada teman-teman yang mengoreksi tugasnya. Jadi siapa gitu, saya cari tahu, Pak. Oh, terus apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya, apakah pengoreksiannya sudah betul sesuai dengan jawaban yang Bapak berikan di papan tulis atau belum? Begitu, Pak. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang, sudah sesuai kok, sudah sama dengan yang diberikan oleh Pak Guru. Begitu, Pak. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini Pak, sebenarnya saya tuh berencana menemui teman saya tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu ya Pak, saya takut teman saya marah. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi temanmu? Tidak sih Pak. Kenapa tidak kamu coba? Benar ya Pak ya, seharusnya saya mencoba untuk menemui teman saya tersebut ya Pak ya. Bagus. Setelah kamu bertemu temanmu tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan, Mel?
Saya ingin menyampaikan, Pak, bahwa tugasnya yang kemarin itu kan meniru jawaban saya. Tapi kenapa ya hasilnya berbeda? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai yang lebih kecil daripada dia, Pak. Bagus itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai sama tinggi dengan dia? Saya kan suka belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pelajaran hari tersebut dan latihan soal itu juga saya kerjakan. Selain itu, saya juga selalu mencatat, Pak. Catatan saya rapi loh. Saya juga sering nonton video pembelajaran begitu. Kalau saya tidak paham ya diterangkan sama Bapak di sekolah. Nah, terus eh ini Pak masalahnya akhir-akhir ini tugasnya Bapak Ibu guru kan banyak. Hampir semua Bapak Ibu guru itu memberikan tugas akhir yang banyak. Nah, saya kan jadi capek, Pak. Nah, saya kurang fokus, Pak. Oh gitu. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Betul, Pak. Saya merasa itu terpengaruh juga gitu. Waktu belajar saya itu juga eh, malah jadi berantakan begitu, Pak. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan oleh temanmu atau karena kamu kurang fokus? Wah, iya ya, Pak ya. Mungkin juga itu, Pak ya. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan belajar lebih giat, Pak. Lebih bisa mengatur waktu mungkin ya, Pak ya. Karena biar tugasnya itu terselesaikan sesuai dengan targetnya. Sehingga saya tidak terganggu konsentrasi untuk pengerjaan tugas. Waktu belajar saya juga tidak terganggu. Dan saya juga akan memberikan penjelasan kepada teman-teman saya dan maksudnya teman-teman saya yang bertanya jawaban begitu ya Pak ya, mungkin saya tidak lebih ke memberikan jawaban, tapi lebih ke bagaimana menjelaskan cara penyelesaiannya Pak kali ya Pak ya? Saya setuju itu. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Yang pertama, saya akan menemui teman saya tersebut untuk menyampaikan ke teman saya itu bahwa kenapa nilainya lebih tinggi dari saya. Padahal kan meniru saya. Itu jadi penasaran saya, Pak. Nah, terus yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tugas yang diperolehnya. Apakah betul lebih tinggi dari saya atau tidak begitu. Terus yang ketiga, saya akan lebih belajar dengan giat, lebih bisa mengatur waktu, sehingga tidak mengganggu konsentrasi dan bisa fokus untuk belajar dan waktu pengerjaan tugas juga bisa fokus begitu. Kemudian kira-kira nanti pas saat ada teman yang tanya jawaban begitu Pak, saya akan lebih lebih ini ya Pak ya, lebih memberikan cara penyelesaiannya ya Pak ya daripada menyontekkan jawaban saya ya Pak ya. Bagus. Bapak suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi akan menemui teman saya itu Pak. Kemudian saya juga akan belajar lebih giat dan bisa mengatur waktu lagi Pak. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Nabila Pak. Nabila itu sering mengingatkan saya kalau saya khilaf atau punya kesalahan begitu. Dan selalu membantu saya dalam belajar Pak. Kalau ada kesulitan, ada yang tidak saya pahami gitu, saya selalu tanyanya sama Nabila Pak. Oke. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Oke, sama-sama. Nih, saya jadi sudah lega Pak ini Pak, sudah dapat pencerahan. Terima kasih ya Pak. Iya, oke. Semangat ya. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama. Ini selanjutnya Refleksi. refleksi. Bu Dinia dulu. Masih mute Bu, masih mute. Oh iya Bu, ini berarti refleksi yang di lembar itu ya Bu ya, yang di lembar refleksi itu ya? Oke. Tabel 4, refleksi diri ya. Oke, sebentar.
ini ya, mungkin ya. Ini refleksi diri saya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, percakapannya sudah sesuai dengan proses kucing sesuai dengan alur tirta menurut saya. Kemudian kalau yang masih atau perlu diperbaiki mungkin kalau saya itu tadi keluasan dalam berbicara, kemudian mungkin masih ada AE-AE-nya itu yang harus dihilangkan sehingga nanti proses kucingnya itu seperti benar-benar memang seperti kayak supervisi akademik kucing untuk supervisi akademik itu. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan kucing mungkin mendengarkan komentar atau mendengarkan dan memberikan komentar pada saat kucing seperti itu. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya adalah mungkin saya akan terus melaksanakan praktik kucing ya di sekolah saya, mengimplementasikannya secara real bersama dengan mungkin sesama CGP yang ada di sekolah saya atau mungkin sesama dengan saya itu di sekolah itu mengerti bahwa itu ada waktu ini yaitu akademik dan kita menggali untuk menyelesaikan masalah. Kemudian umpan balik dari sisi Anda, pertanyaan untuk apa yang Maaf Bu Dinia. Suaranya kurang jelas ya Bu? Bu, kurang jelas Bu. Suaranya kurang jelas. Ini sudah jelas belum? Nah, sudah. Nah, ya. Dekatkan aja. Ya. Tadi lah. Saya ulangi apa enggak yang tadi ya? Yang itu Bu tadi yang poin 4 yang akan Oh, saya yang poin lakukan untuk 4. memperbaiki Ya, adalah ulangi. tadi dari situ agak terputus gitu. Yang ya saya ulangi, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki adalah mungkin saya akan mengimplementasikan praktek kucing ya atau melaksanakan praktek kucing ini di sekolah baik dengan sesama rekan CGP atau dengan guru-guru yang lain. Karena dengan saya mengikuti pendidikan penggerak ini saya mendapatkan ilmu ini tuh sangat bagus, sangat baik untuk ditularkan ibaratnya seperti itu kepada rekan-rekan guru di sekolah sehingga nanti kalau ada masalah atau ada unek-unek nanti kita bisa melakukan kucing dengan sesama rekan guru atau dengan guru-guru yang lain. Kemudian umpan balik dari Kuci ya. Pertanyaan untuk Kuci, apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Berarti saat saya di kucing itu yang saya rasakan itu saya itu merasa gimana ya, ada teman yang welcome terhadap saya, kemudian saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan ini dengan dengan kucing ke teman saya, sehingga permasalahan yang saya hadapi itu tidak semata-mata saya yang memikirkan sendiri, walaupun nanti solusi itu akan digali dan akan saya temukan sendiri dalam proses kucing ini. Jadi perasaan saya adalah senang, nyaman, kemudian merasa ada rekan yang mungkin sedikit memperhatikan kepada saya. Itu yang saya rasakan. Itu adalah refleksi diri latihan kucing saya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Untuk observasi pengamatnya nggih Pak, saya sampaikan juga. Tadi kan saya mengamati. Itu ndak di belakang nanti bergantian. Ini istilahnya refleksi dulu semuanya. Nanti baru itu. Gimana? Saya kira supervisor dulu baru. Nggih, monggo. Enggak apa-apa.
Langsung saja nggih Pak, Mas Paper. Tadi kan Bu Dinia sudah merefleksi diri, kemudian Nggih. saya yang mengamati tadi. Nggih. Oh, nggih, nggih. Siap. Jadi tadi Bu Dinia sudah ini nggih. Tadi Pak Bagus ya, saya Pak Bagus ya Pak. Pak Bagus apa? Waktu sebagai itu Bu apa? Observer nggih. Saya observernya Pak Bagus nggih. Atau ini refleksi dulu aja nggih Pak? Saya nggih. Nggih, nggih. Ya monggo refleksi dulu aja Bu, biar gak bingung. Oke, untuk refleksi diri saya yang pertama tadi alhamdulillah kita percakapan sudah lancar nggih Pak Bagus nggih. Kemudian untuk yang perlu tadi juga sudah menggunakan alur coachingnya, prosesnya alur tirta begitu. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin apa ya Pak ya? Tinggal di ini aja nggih, tinggal dilanjutkan terus gitu nggih untuk bisa dilakukan secara konsisten begitu, jadi terus menerus berkesinambungan begitu ya Pak. Jadi selalu ada suatu proses coaching baik itu sesama CGP, baik tadi sesama rekan sejawat dengan guru teman sejawat begitu, ataupun dengan siswa. Kemudian yang untuk tetap dilakukan tadi saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan sesaat melakukan coaching adalah mendengarkan dan memberikan komentar pada saat proses coaching. Jadi selama saya coaching begitu, saya intinya memberikan full listen begitu. Jadi saya siap untuk mendengarkan dan menjadi tempat curhatan begitu, okay. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya adalah untuk meningkatkan ya. Saya lebih ke meningkatkan. Jadi yang perlu saya tingkatkan itu tadi lebih banyak melakukan coaching begitu, guys, baik sesama teman sejawat atau guru atau rekan CGP maupun dengan siswa. Untuk umpan baliknya, jadi setelah saya menjadi coaching, kalau saya menjadi coaching itu yang saya rasakan, saya bisa senang karena ikut merasakan apa yang dirasakan teman. Jadi saya bisa menjadi tempat curhatan teman, begitu. Itu saya merasa senang sekali bisa menjadi istilahnya memberikan bukan solusi nggih, lebih ke coaching ya, lebih ke coachingnya, tidak memberikan solusi tapi memberi tempat curhatan dan dikembalikan lagi biar nanti mereka yang memikirkan apa yang harusnya dilakukan begitu, apa yang harusnya diselesaikan begitu. Kemudian untuk saya sebagai coach, saya merasa senang karena mungkin dengan adanya coaching dan bukan mungkin ya, memang sudah dengan adanya coaching ini saya merasa permasalahan saya itu plong gitu, okay. Saya ada tempat curhat, kemudian saya juga bisa terbuka dengan istilahnya penyelesaian yang akan saya lakukan begitu. Ada dukungan bagi saya. Oke, terima kasih. Baik Bu. Suara saya terdengar Bu? Nggih, terdengar. Nggih, terdengar Pak, jelas. Terima kasih untuk refleksi diri dari latihan coaching ini di tabel 4. Yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah percakapan yang merupakan proses coaching yang sudah dijalankan tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta. Dalam artian ada terkait dengan menyampaikan tujuan coachingnya, ada mengidentifikasi dari permasalahan kunci, terus kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawab seperti itu. Yang masih perlu diperbaiki adalah kelusan, ya. Berarti, tapi ini terkait dengan jam terbang tentunya. Kalau kita senantiasa menerapkan coaching ini, saya yakin itu juga nanti keluasan itu akan senantiasa istilahnya itu muncul dengan sendirinya. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan sesaat melakukan coaching itu saya senantiasa untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh puji saya,
Terus kemudian saya tidak dalam artian itu memfokuskan terkait dengan pemikiran saya. Terus kemudian saya tidak melakukan hal-hal yang lain yang sekiranya mengganggu, seperti menggunakan HP, seperti itu. Yang saya lakukan untuk memperbaiki adalah di sini masih terkait dengan keluasan dan jam terbang. Jadi dengan senantiasa mengaplikasikan proses coaching ini baik kepada siswa, kepada sesama rekan guru, dan nanti dengan saling sharing pengalaman, itu nanti bisa untuk memperbaiki terkait dengan kemampuan coaching kita. Kemudian terkait dengan umpan balik dari saat menjadi coachee ya, tadi apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi, perasaannya di sini ketika saya bisa untuk menyampaikan permasalahan yang dalam artian itu berada di yang saya pikirkan seperti itu, kemudian saya bisa ceritakan kepada coach saya, terus kemudian mendapatkan respon, diberikan penguatan bagaimana mencari solusi, itu alhamdulillah dalam artian tumbuh ide-ide dalam diri saya untuk, oh berarti cara menyelesaikan masalah saya adalah seperti ini, dan itu dikuatkan oleh coaching saya seperti itu, coach saya seperti itu. Terus pada akhirnya saya bisa mendapatkan solusi-solusi yang saya rencanakan, yang pada akhirnya nanti akan saya lakukan, dan bisa menyelesaikan dari masalah yang saya hadapi, dan secara perasaan itu menjadi lebih plong dan bebannya itu berkurang seperti itu. Demikian untuk refleksinya. Selanjutnya ini yang diketik itu Bu ya, atau gimana? Pripun Bu Satya? Tadi yang diketik itu refleksinya atau apanya ya? Yang itu loh Bu, yang kalau saya nggih, langsung saja nggih. Lembar observasi untuk praktek proses coaching model Tirta nggih. Saya kan di sini tadi mengamati Pak Bagus nggih. Mengamati Pak Bagus dengan Bu Dinia. Tadi untuk yang pertama langkah Tirtanya untuk tujuannya tadi kan menyampaikan tujuan coaching nggih. Tadi yang pertama tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas sekali untuk tujuan yang akan dihadapi oleh coachee ya. Tadi Pak Bagus sudah menyampaikan di awal begitu, okay? Kemudian yang kedua identifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Tadi Pak Bagus sudah memberikan pertanyaan yang kiranya nanti membuat balik ya. Tadi Budinya sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Bagus begitu, sekiranya nanti Pak Bagus ini dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang bisa digali begitu, nggih. Kemudian untuk rencana aksi tadi rencana aksi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam penyelesaian masalahnya, nggih. Nah, di sini tadi ada pertanyaan yang diberikan oleh coach yaitu Bu Dinia nggih untuk membantu coachee, untuk membantu Pak Bagus tadi nggih dalam membuat rencana aksi agar kira-kira nanti penyelesaiannya masalah bagaimana begitu nggih. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dinia tadi nggih bahwa pemberian pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Bagus
untuk Pak Bagus dalam menyelesaikan masalah dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Itu tadi adalah lembar observasi dari praktek coaching oleh Pak Budinia dan Pak Bagus. Budinia guys sebagai coachingnya. Coachnya. Maaf. Monggo. Selanjutnya saya yang tadi pengamatnya Bu Satya dengan Pak Bagus nggih. Iya, Bu. Pak Bagus sebagai coach, Bu Nggih. Satya sebagai kuci. Nggih. Murid Amel tadi nggih. 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 Menurut saya tujuan yang dilakukan menurut saya praktek coaching yang dilakukan Pak Bagus sama Bu Satya, langkah yang pertama, langkah tirta yaitu tujuan, itu tujuannya sudah tersampaikan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh kuci, ya. Tadi kucinya Amel, yaitu seorang siswa. Kemudian langkah yang kedua yaitu identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kuci. Di sini tadi Pak Bagus yang sebagai guru itu memberikan pertanyaan yang membuat siswa tersebut atau kuci yaitu sebagai Amel itu tadi dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh siswa itu. Kemudian R-nya yaitu rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi tadi Pak Bagus selaku guru itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap kuci yaitu murid Amel untuk membantu Amel itu bisa menyelesaikan menemukan atau menyelesaikan masalahnya sendiri atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh bapak gurunya atau coach-nya tadi yang sesuai dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan atau diselesaikan terhadap masalah tersebut ya. Kemudian TA-nya nggih. TA-nya itu berarti tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Menurut pengamatan saya, pemberian pertanyaan berupa komitmen tadi sudah dilakukan oleh coach terhadap kuci, ya, yaitu dengan membuat masalah itu komitmen dari masalah itu penyelesaiannya dapat bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi komitmen yang telah dilakukan itu memang benar-benar untuk masalah tersebut yang akan diselesaikan dengan baik. Itu lembar observasi yang saya lakukan dari praktik coaching Pak Bagus sama Bu Satya. Begitu. Baik. Saya lanjut Bu ya ini ya. Berarti monggo. Lembar observasi untuk praktek coaching tadi kan antara Bu Satya dan Bu Dinia. Di sini tadi coachnya adalah Bu Satya yang berperan sebagai kepala sekolah dan Bu Dinia adalah guru yang disupervisi gitu nggih. Untuk dari langkah dalam tirta yang pertama untuk tujuan menyampaikan tujuan coaching tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh kucinya dari Bu Dinia ketika disupervisi seperti itu. Terus kemudian untuk yang kedua identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kuci. Tadi Bu Satya di awal banyak mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Dinia. Terus kemudian dari Bu Satya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengidentifikasi potensi dari kucinya Bu Dinia.
Kemudian untuk rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi uji dalam menyelesaikan permasalahannya. Tadi sangat terlihat jelas dalam proses coachingnya ketika Bu Satya mencoba menggali solusi-solusi yang bisa dimunculkan dari Bu Dinia untuk istilahnya terkait dengan kendala pada waktu supervisi. Yang terakhir, tanggung jawab memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen uji dalam menjalankan rencana aksinya. Tadi pemberian pertanyaan berupa komitmen yang bisa dilakukan oleh uji, Bu Dinia, membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu untuk observasi praktek coaching model Tirta antara Bu Satya dan Bu Dinia. Terima kasih. Berarti kita sudah selesai ya Pak ya? Iya Bu, tapi yang itu loh Bu, yang tadi yang refleksi itu kayaknya tadi kan ditulis. Ditulis. Kita sampaikan. Ya. Kita ketik aja Nggak apa-apa dari apa yang kita sampaikan tadi. Ya, kita ketik aja mulai sekarang masing-masing. Masing-masing ya. Oke. Ini kan masih proses rekam di layar di masing-masing kan bisa. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah tak stop. Ini jangan di stop Bu, karena kan rekamannya itu kan sama kita mengetik ini. Oh gitu, nggih. Gitu. Sudah tak stop Pak. Dilanjut aja Bu, nanti bisa digabung. Berarti caranya gimana ya Pak? Satya bisa mulai rekod lagi. Nanti saya rekod terus. Oh gitu. Tadi kan saran dari Pak Wahid kan proses ini tetap direkod terus selama proses ini gitu. Sampai selesai nggih Pak nggih. Sampai selesai. Amannya gitu Bu. Nanti kan misalkan kelebihan kan kita potong, kita buang kan enggak apa-apa. Daripada nanti kita kurang harus nambah. Oke, betul sekali. Ini kalau di saya itu saya Bu, word-nya saya minimize sehingga masih kelihatan wajah dari kita gitu. Oh gitu. Biar juga kelihatan Bu nanti istilahnya. Oh, caranya gimana ya? Saya kok itu loh Bu, diperkecil layarnya. Oh, ini. Oh iya. Tapi ya tetap ada yang agak ketutup. Enggak apa-apa. Iya, enggak kepikiran ya, Pak ya. Terima kasih. Ini berarti kita nulis di yang refleksi coaching Bu. Oh gitu nggih. Ini berarti saya minimize. Iya Bu, diperkecil. Yang di minimize itu yang lembarnya itu ya Bu, apa yang ini rekamannya? Dua-duanya juga bisa sih Bu, enggak apa-apa. Ditaruh di sampingnya itu bisa enggak? Refleksi berarti yang ditulis tadi nggih. Oke. Refleksi coaching. Kemudian dikirim di mana ya Pak? Yang penting sudah diketik dulu aja Bu. Oh gitu nggih. Tadi kayaknya ya gitu ya Pak. Maunya harus itu, ngetik itu. Ya sudah.
kurang 5 menit nggih Bapak Ibu. Nggih, sudah Tentang. diingatkan. Ini berarti kita ngetik saja nggih Pak nggih? Nggih. Enggak ngirim nggih berarti nggih sama. Kalau sudah kita keluar. Di stop record dulu nggih. Ini berarti nggih. Nggih, bisa. Sampun kula saya stop record dulu.